Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tawa, Abu, pernahkah kita bertanya, mengapa kebenaran sering melarang kita untuk bertanya? Sebelum lanjut, tekan like, subscribe sekarang, dan tulis di komentar kamu nonton dari kota mana. Malam ini bukan kisah biasa. Ini adalah pertemuan akal dan iman saat Abu Nawas berhadapan dengan seorang pendeta dalam debat yang tidak mencari kemenangan, melainkan keberanian untuk jujur pada kebenaran. Dengarkan sampai akhir, karena satu pertanyaan bisa mengguncang keyakinan yang selama ini tak pernah kita uji. Mari kita mulai. Di sebuah kota besar yang ramai oleh pedagang, ulama, dan pemuka agama dari berbagai negeri, orang-orang berkerumun di alun-alun utama. Di tengah keramaian itu, berdiri seorang pendeta tua, berjubah rapi, memegang kitab Injil di tangannya. Suaranya lantang, penuh keyakinan, menjelaskan isi kitab suci yang ia yakini sebagai jalan keselamatan satu-satunya. Sebagian orang mendengarkan dengan takzim, sebagian lain hanya terdiam. Dan ada pula yang mulai gelisah karena penjelasannya terdengar merendahkan keyakinan orang lain. Kata-katanya tajam, seolah kebenaran telah selesai pada dirinya. Tak jauh dari sana, Abu Nawas berjalan santai sambil tersenyum. Ia mendengar potongan demi potongan ucapan sang pendeta. Bukannya marah, Abu Nawas justru berhenti, duduk di pinggir kerumunan dan mendengarkan dengan seksama. Dalam hatinya ia berkata, jika kebenaran memang cahaya, mengapa harus memadamkan lampu orang lain untuk terlihat terang? Setelah pendeta berhenti sejenak, Abu Nawas berdiri dan melangkah mendekat. Dengan suara tenang dan wajah ramah, ia membuka percakapan. Wahai Tuan yang terhormat, kata Abu Nawas, aku hanyalah seorang musafir yang gemar bertanya. Aku tidak datang untuk membantah, hanya ingin memahami. Pendeta memandangnya dari atas ke bawah. Jika kau ingin memahami Injil, dengarkan dan terimalah. Tidak semua hal perlu diperdebatkan. Abu Nawas tersenyum tipis. Benar, ujarnya lembut. Namun aku diajari bahwa kitab suci turun bukan untuk ditelan bulat-bulat, melainkan direnungi dengan akal dan hati. Kerumunan mulai hening. Beberapa orang mendekat. Mereka merasakan sesuatu akan terjadi. Pendeta mengangkat alisnya. Apakah kau ingin berdebat? Abu Nawas menggeleng pelan. Bukan berdebat untuk menang, jawabnya, melainkan berbincang agar kita tahu apakah yang kita bela benar-benar wahyu atau hanya kebiasaan yang diwariskan. Suasana berubah tegang. Angin sore berhembus pelan, seolah ikut menyimak. Pendeta terdiam beberapa saat, lalu berkata dengan nada menantang, baik. Jika kau ingin bertanya tentang Injil, bertanyalah di hadapan semua orang. Abu Nawas menunduk hormat. Jika begitu, izinkan aku bertanya satu demi satu, bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mencari cahaya. Kerumunan menahan nafas. Sebuah perdebatan besar pun akan dimulai. Kerumunan semakin rapat. Ada yang duduk, ada yang berdiri di atas batu, tak sedikit pula yang menahan napas, seolah takut kehilangan satu kata pun. Pendeta itu menggenggam kitab Injil lebih erat, sementara Abu Nawas berdiri dengan tangan kosong, tanpa kitab, tanpa catatan, hanya membawa akal dan ketenangan. Abu Nawas memulai dengan suara lembut. Wahai Tuan Pendeta, sebelum kita membahas isinya, izinkan aku bertanya tentang namanya. Injil, apakah yang Tuan maksud? Pendeta menjawab mantap. Injil adalah kabar baik, firman Tuhan yang membawa keselamatan melalui Yesus Kristus. Abu Nawas mengangguk pelan. Kabar baik tentu sesuatu yang agung, katanya. Namun aku hanyalah orang awam. Aku ingin tahu, Injil yang mana yang sedang Tuan jelaskan kepada kami? Pendeta sedikit mengernyit. Ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Semuanya firman Tuhan. Abu Nawas tersenyum, lalu bertanya lagi. Apakah keempatnya turun langsung dari langit
atau ditulis oleh manusia? Suasana mulai berubah. Beberapa orang saling pandang. Pendeta menjawab, ditulis oleh manusia yang diilhami Roh Kudus. Abu Nawas menunduk sejenak lalu berkata pelan namun jelas, berarti yang menulis adalah manusia dan yang memastikan ilhamnya juga manusia. Benarkah begitu? Beberapa orang terkejut. Pendeta segera menimpali, gereja menjaga kemurniannya. Abu Nawas mengangkat kepala. Ah, gereja, katanya. Izinkan aku bertanya lagi, gereja yang mana? Bukankah gereja pun berbilang seperti mazhab dalam agama kami? Kerumunan mulai berbisik. Ada yang mengangguk, ada yang terlihat gelisah. Abu Nawas melanjutkan, aku mendengar Injil Markus ditulis puluhan tahun setelah Yesus diangkat. Injil Yohanes bahkan lebih lama lagi. Jika aku salah, mohon luruskan. Pendeta terdiam sesaat sebelum menjawab. Itu benar, namun kebenaran tidak diukur oleh waktu penulisan. Abu Nawas tersenyum, senyum orang yang menemukan celah tanpa berniat menusuk. Jika demikian, jika 4 orang melihat bulan yang sama, namun menggambarkannya berbeda ukuran dan warna, manakah yang harus aku yakini? Suasana mulai sunyi. Pendeta menarik napas dalam-dalam. Ia mulai merasakan bahwa lawannya bukan orang sembarangan, bukan penentang, melainkan penanya yang jujur. Apakah kau meragukan Injil? Tanya pendeta dengan suara menekan. Abu Nawas menggeleng. Tidak, aku hanya meragukan pemahaman manusia tentangnya, karena kitab suci tidak takut pada pertanyaan, yang takut hanyalah penafsiran. Beberapa orang tampak tertegun, sebagian lain mulai tersenyum kecil. Abu Nawas menatap pendeta dengan hormat. Sekarang, jika Tuhan berkenan, aku ingin bertanya tentang sosok utama dalam Injil itu sendiri, tentang Yesus. Angin kembali berhembus pelan. Kerumunan tahu pembahasan akan masuk lebih dalam, lebih sensitif, dan lebih menentukan. Abu Nawas melangkah setengah langkah ke depan. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya tajam. Bukan tajam untuk menyerang, melainkan tajam karena ingin memahami. Kerumunan kini benar-benar diam, bahkan suara burung pun terasa menjauh. Wahai Tuan Pendeta, kata Abu Nawas perlahan, izinkan aku bertanya tentang tokoh utama dalam Injil yang Tuan jelaskan sejak tadi, tentang Yesus. Pendeta mengangguk mantap. Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia demi keselamatan umat manusia. Abu Nawas tidak langsung menanggapi. Ia menunduk sejenak, seolah menyusun kata agar tak melukai siapapun. Jika Yesus adalah Tuhan, katanya kemudian, maka izinkan aku bertanya sebagai orang yang ingin belajar. Ia menatap kerumunan, lalu kembali pada pendeta. Dalam Injil, aku membaca bahwa Yesus berdoa. Ia menengadah, memohon, bahkan menangis. Pertanyaanku sederhana, kepada siapa ia berdoa? Sebagian orang tersentak. Pendeta menjawab cepat, kepada Bapa di surga. Dalam hakikatnya yang ilahi, ia satu dengan Bapa. Abu Nawas mengangguk kecil. Baik, katanya lembut. Namun bukankah doa adalah tanda kebutuhan? Dan bukankah Tuhan tidak membutuhkan apapun? Pendeta terdiam sesaat. Abu Nawas melanjutkan, aku juga membaca bahwa Yesus merasa lapar, letih, dan takut. Ia berkata, Bapa, jika mungkin, ambillah cawan ini dariku. Jika ia maha kuasa, mengapa ia merasa takut? Beberapa orang mulai saling pandang. Udara terasa berat. Pendeta menjawab dengan nada lebih keras. Itu adalah sisi kemanusiaan Yesus. Abu Nawas tersenyum tipis. Jika begitu, katanya, maka kita sepakat bahwa Yesus memiliki sisi manusia. Pertanyaanku berikutnya, di mana ayat Injil yang menyebutkan dengan jelas, tanpa tafsir, tanpa penjelasan tambahan, bahwa Yesus berkata, Aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Kerumunan semakin sunyi, tak sedikit yang menahan napas. Pendeta membuka kitabnya, membalik beberapa halaman. Ia mengutip ayat tentang Aku dan Bapa adalah satu. Lalu ia menutup kitab itu dengan yakin. Abu Nawas menghormati. Ayat itu agung, katanya,
Namun izinkan aku bertanya lagi, bukankah para nabi juga disebut satu tujuan dengan Tuhan? Satu kehendak, satu misi, bukan satu zat. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan suara yang lebih dalam. Jika setiap orang yang taat berkata, "Aku dan Tuhan satu dalam kehendak," apakah itu berarti ia menjadi Tuhan? Beberapa orang tak bisa menahan diri untuk mengangguk pelan. Pendeta mulai terlihat gelisah. "Kau terlalu mengandalkan logika," katanya. "Iman melampaui akal." Abu Nawas tersenyum tipis. "Benar," jawabnya. "Namun akal adalah anugerah Tuhan. Jika iman melarang akal bertanya, lalu untuk apa akal diciptakan?" Ia menatap kerumunan, lalu kembali ke pendeta. "Aku tidak sedang merendahkan Yesus," katanya sungguh-sungguh. "Justru aku memuliakannya sebagai utusan Tuhan yang agung. Namun memuliakan tidak harus mengubah seorang nabi menjadi Tuhan." Suasana berubah. Pendeta terdiam lebih lama dari sebelumnya. Wajahnya menunjukkan pergulatan batin. Abu Nawas lalu berkata pelan, "Jika Tuhan berkenan, pada bagian berikutnya, aku ingin bertanya tentang satu ajaran penting yang lahir dari pemahaman tentang Yesus. Ajaran yang menyebut Tuhan itu 3 dalam 1. Kerumunan berdesir. Mereka tahu pembahasan berikutnya akan lebih berat, lebih sensitif, dan lebih menentukan. Suasana alun-alun terasa semakin berat. Matahari mulai condong ke barat, namun tak satu pun dari mereka beranjak. Semua menunggu. Pendeta itu menarik nafas panjang, seakan menyiapkan dirinya untuk pembahasan yang paling dijaga dalam keyakinannya. Abu Nawas membuka kembali percakapan dengan suara rendah namun jelas. "Wahai Tuan Pendeta, tadi Tuan menyebut Yesus satu dengan Bapa. Dari sinilah lahir sebuah ajaran besar yang dikenal oleh banyak orang, tentang Tuhan yang 3 namun satu." Pendeta mengangguk. "Benar, itulah Trinitas. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi, 1 hakikat." Abu Nawas menautkan kedua tangannya di depan dada. "Kalimat itu indah," katanya. "Namun izinkan aku bertanya seperti anak kecil yang belum mengerti. Di Injil mana konsep itu dijelaskan secara terang, dengan kata-kata yang tak memerlukan penjelasan tambahan?" Pendeta terdiam sejenak. Trinitas dipahami dari keseluruhan ajaran Injil, bukan dari satu ayat. Abu Nawas tersenyum kecil. "Ah, jadi ia dipahami, bukan disebutkan," katanya pelan. "Berarti manusia menyusunnya dari potongan-potongan, lalu menamainya." Kerumunan mulai berbisik. Beberapa wajah tampak merenung. Abu Nawas melanjutkan, "Aku bertanya bukan untuk meremehkan. Aku hanya ingin tahu, jika Tuhan Maha Esa, mengapa perlu dijelaskan dengan konsep yang bahkan orang-orang terpelajar pun sulit memahaminya?" Pendeta menjawab, "Tuhan melampaui logika manusia." Abu Nawas mengangguk. "Benar, namun jika Tuhan melampaui logika, mengapa manusia dipaksa menerima penjelasan yang justru membingungkan logika?" Beberapa orang terdiam lebih dalam. Abu Nawas menatap pendeta dengan sopan. "Jika aku berkata kepada anak kecil bahwa 1 itu sama dengan 3 dan 3 itu 1, bukankah aku sedang mengajarinya kebingungan, bukan ketauhidan?" Pendeta mulai terlihat tidak nyaman. "Itu misteri iman," katanya singkat. Abu Nawas tersenyum, namun kali ini senyumnya mengandung keprihatinan. "Misteri," katanya pelan, "adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Tapi ketika misteri dijadikan kewajiban iman, maka siapapun yang bertanya dianggap sesat." Kerumunan benar-benar sunyi. Kata-kata itu menusuk, bukan dengan keras, tapi dengan kejujuran. Abu Nawas lalu berkata, "Aku membaca dalam Injil bahwa Yesus berkata, 'Bapa lebih besar dariku.' Jika 1 lebih besar dari yang lain, bukankah itu berarti tidak setara?" Pendeta menutup matanya sesaat. Ia tahu ayat itu ada. "Aku bertanya bukan untuk menjatuhkan," lanjut Abu Nawas. "Aku hanya ingin tahu, apakah Trinitas benar-benar wahyu dari Tuhan,
atau hasil perenungan panjang manusia setelah Yesus tiada? Angin sore berhembus lebih kuat. Debat ini bukan lagi tentang menang atau kalah, melainkan tentang keberanian mempertanyakan hal yang selama ini diterima tanpa bertanya. Abu Nawas menarik nafas dalam-dalam. "Jika Tuhan berkenan," katanya, "pada bagian berikutnya, aku ingin bertanya tentang hukum Tuhan. Apakah Yesus datang untuk menghapusnya atau justru menegaskannya?" Kerumunan kembali berdesir. Mereka tahu pembahasan selanjutnya akan menyentuh inti ketaatan dan hukum ilahi. Langit mulai berwarna jingga, namun tak seorang pun beranjak dari tempatnya. Debat ini telah berubah menjadi majelis perenungan. Pendeta itu duduk sejenak, lalu berdiri kembali, seolah menyiapkan hatinya. Abu Nawas tetap berdiri tenang, seakan waktu tak menyentuhnya. "Wahai Tuan Pendeta," Abu Nawas membuka dengan suara bersahaja, "kini izinkan aku bertanya tentang hukum Tuhan." Pendeta mengangguk. "Yesus datang membawa hukum kasih, bukan hukum Taurat yang keras." Abu Nawas tersenyum tipis. "Hukum kasih adalah ajaran yang luhur," katanya. "Namun aku membaca dalam Injil, Yesus berkata, 'Aku datang bukan untuk meniadakan Taurat, melainkan untuk menggenapinya.'" Ia menatap pendeta dengan penuh hormat. "Jika tidak ditiadakan, mengapa banyak hukum Taurat tidak lagi dijalankan?" Pendeta menjawab, "Itu hukum lama, zaman telah berubah." Abu Nawas mengangguk pelan. "Jika hukum Tuhan bisa berubah oleh zaman," katanya, "maka pertanyaanku sederhana. Apakah hukum itu berasal dari Tuhan atau dari kebutuhan manusia?" Kerumunan mulai saling pandang. Kata-kata itu terasa berat. Abu Nawas melanjutkan, "Musa membawa Taurat. Yesus menghormatinya. Bahkan ia disunat, beribadah, dan hidup sebagai orang yang taat pada hukum itu. Pertanyaanku, siapa yang pertama kali mengubah hukum tersebut?" Pendeta terdiam lebih lama dari sebelumnya. "Jika seorang nabi datang membawa hukum, lalu nabi setelahnya menghapusnya," lanjut Abu Nawas, "bukankah itu berarti Tuhan berubah pikiran?" Beberapa orang menggeleng pelan, merenung. Abu Nawas menambahkan dengan nada lembut, "Aku tidak menolak kasih. Namun kasih tanpa hukum ibarat perahu tanpa kemudi. Ia berjalan tapi tak tahu kemana." Pendeta mencoba bertahan. Kasih adalah inti dari semuanya. Abu Nawas mengangguk. "Benar," katanya. "Namun bukankah hukum juga bentuk kasih Tuhan kepada manusia? Ia memberi batas agar manusia tidak tersesat." Kerumunan semakin tenggelam dalam diam. Abu Nawas lalu berkata, "Jika hukum Tuhan boleh ditinggalkan, lalu atas dasar apa manusia berkata bahwa ajaran tertentu pasti benar dan tak boleh dipertanyakan?" Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Dan jika hukum bisa berubah, apakah dosa pun ikut berubah?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Pendeta menunduk. Wajahnya menunjukkan kelelahan, bukan karena kalah, tetapi karena dipaksa melihat kembali apa yang selama ini ia yakini tanpa pernah bertanya. Abu Nawas menutup bagian ini dengan suara pelan. "Jika Tuhan berkenan, pada bagian berikutnya aku ingin bertanya tentang satu ajaran besar yang lahir dari perubahan hukum ini, tentang penyaliban dan keselamatan." Kerumunan terdiam. Mereka tahu topik berikutnya akan lebih dalam, lebih menyentuh inti iman. Matahari hampir tenggelam, namun api perenungan justru semakin menyala. Obor-obor mulai dinyalakan di sudut alun-alun. Cahaya mereka menari di wajah-wajah yang serius, lelah, namun tak ingin pergi.
Pendeta itu berdiri tegak kembali, meski sorot matanya kini tak lagi setajam sebelumnya. Abu Nawas membuka pembicaraan dengan nada yang lebih pelan dari biasanya, seolah ia tahu topik ini menyentuh luka terdalam banyak orang. "Wahai Tuan Pendeta," katanya, "izinkan aku bertanya tentang keselamatan, tentang penyaliban." Pendeta menjawab mantap. Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Tanpa darahnya tidak ada keselamatan. Abu Nawas mengangguk perlahan. "Keselamatan adalah harapan semua manusia," katanya. "Namun aku ingin memahami keadilannya." Ia melangkah sedikit ke depan. Jika dosa Adam ditebus oleh penyaliban Yesus, mengapa manusia masih lahir membawa kecenderungan berdosa? Kerumunan terdiam. Beberapa orang menunduk, seolah pertanyaan itu juga milik mereka. Pendeta menjawab, "Karena manusia harus menerima penebusan itu dengan iman." Abu Nawas tersenyum samar. "Jika demikian," katanya, "keselamatan bukan soal perbuatan, melainkan keyakinan semata." Pendeta mengangguk. "Imanlah yang menyelamatkan." Abu Nawas menatap langit sesaat lalu berkata, "Jika seseorang berbuat kezaliman seumur hidup, namun di akhir hidupnya mengaku beriman, apakah ia selamat?" Pendeta terdiam. "Dan jika seseorang berbuat kebaikan, menolong sesama, menjaga amanah, namun tidak mengenal penyaliban, apakah ia pasti binasa?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke air tenang. Riaknya terasa di hati banyak orang. Abu Nawas melanjutkan dengan suara yang tetap lembut. "Dalam Injil, aku membaca bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika demikian, mengapa dosa harus dipindahkan kepada orang lain?" Ia tersenyum tipis, lalu berkata, "Jika seorang anak mencuri, lalu ayahnya dihukum menggantikannya, apakah itu keadilan atau sekedar belas kasihan yang melukai keadilan?" Beberapa orang menghela nafas panjang. Pendeta mencoba menjawab, "Itu pengorbanan cinta." Abu Nawas mengangguk hormat. "Cinta adalah mulia, namun Tuhan Maha Adil, dan keadilan tidak menghukum yang tak bersalah." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan nada yang menusuk tanpa melukai, "Jika dosa bisa dipindahkan, mengapa pahala tidak bisa diwariskan? Mengapa keadilan hanya bekerja satu arah?" Pendeta menunduk. Tangannya bergetar halus saat menggenggam kitabnya. Abu Nawas menatapnya dengan iba, bukan kemenangan. "Aku tidak menolak pengorbanan," katanya. "Aku hanya bertanya, apakah ajaran ini datang dari Tuhan atau dari usaha manusia mencari jalan mudah menuju keselamatan?" Kerumunan benar-benar sunyi. Api obor berkelip, bayangan mereka bergerak di tanah, seolah ikut merenung. Abu Nawas menarik nafas panjang. "Jika Tuan berkenan," katanya pelan, "pada bagian berikutnya, aku ingin bertanya tentang perbedaan-perbedaan dalam Injil itu sendiri, tentang kisah yang tidak selalu sejalan." Angin malam berhembus pelan. Tak seorang pun berkata apa-apa. Malam telah benar-benar turun. Bintang-bintang mulai terlihat, namun cahaya obor masih menyinari wajah-wajah yang tak bergeming. Mereka tahu, pembahasan ini akan membawa mereka pada wilayah yang jarang disentuh. Wilayah perbedaan di dalam kitab yang selama ini dianggap satu suara. Abu Nawas membuka pembicaraan dengan hati-hati. "Wahai Tuan Pendeta, izinkan aku bertanya tentang kesaksian." Pendeta mengangguk perlahan, meski wajahnya kini tampak lebih waspada. "Dalam Injil," lanjut Abu Nawas, "aku menemukan kisah yang sama diceritakan dengan cara yang berbeda, bukan soal bahasa, melainkan isi." Ia menatap pendeta dengan penuh hormat. "Apakah perbedaan kesaksian menandakan kekayaan sudut pandang atau justru kebingungan manusia?" Pendeta menjawab, "Itu hanya perbedaan detail, intinya sama." Abu Nawas mengangguk. "Baik," katanya, "mari kita lihat detail itu." Ia melanjutkan dengan suara pelan namun jelas.
Siapakah yang pertama kali datang ke kubur Yesus? Dalam satu Injil disebut satu orang, di Injil lain lebih dari satu. Dalam satu kisah mereka melihat malaikat di dalam, di kisah lain di luar. Kerumunan mulai saling pandang. Abu Nawas tidak berhenti di situ. Dalam satu Injil, Yesus disalib pada waktu tertentu. Dalam Injil lain, waktunya berbeda. Bahkan kalimat terakhir yang diucapkannya pun tidak sama. Pendeta menarik nafas panjang. Itu tidak mengubah pesan keselamatan. Abu Nawas tersenyum lembut. Aku setuju bahwa pesan lebih penting dari detail, katanya. Namun, jika detail peristiwa dunia saja bisa berbeda, bagaimana kita memastikan ajaran langitnya bebas dari campur tangan manusia? Ia berhenti sejenak, lalu bertanya, jika seorang saksi di pengadilan memberikan kesaksian yang berbeda dengan saksi lain tentang kejadian yang sama, apakah hakim langsung menerima semuanya sebagai kebenaran mutlak? Pertanyaan itu membuat beberapa orang terdiam lebih dalam. Abu Nawas melanjutkan, aku tidak berkata Injil palsu. Aku hanya bertanya, apakah ia murni wahyu atau wahyu yang telah bercampur dengan ingatan dan penafsiran manusia? Pendeta menunduk. Kali ini ia tidak langsung menjawab. Abu Nawas menatap kerumunan. Jika kitab suci tidak boleh disentuh oleh pertanyaan, maka iman berubah menjadi warisan, bukan pencarian. Ia kembali menatap pendeta. Dan jika perbedaan ini diterima sebagai hal biasa, mengapa pertanyaan tentangnya dianggap ancaman? Angin malam berhembus lebih dingin. Beberapa orang merapatkan pakaian, bukan karena udara, tetapi karena beratnya perenungan. Abu Nawas lalu berkata pelan, jika Tuan berkenan, pada bagian berikutnya, aku ingin bertanya tentang satu tokoh yang tidak pernah bertemu Yesus semasa hidupnya, namun ajarannya sangat menentukan arah keimanan banyak orang. Pendeta mengangkat wajahnya perlahan. Ia tahu siapa yang dimaksud. Kerumunan kembali menahan nafas. Api obor mulai mengecil, namun perhatian orang-orang justru semakin tajam. Nama yang belum disebut itu menggantung di udara, membuat sebagian gelisah, sebagian lagi penasaran. Pendeta itu menghela napas panjang, seolah tahu bahwa pembahasan ini akan mengguncang fondasi yang selama ini ia jaga. Abu Nawas membuka dengan suara tenang. Wahai Tuan Pendeta, kini izinkan aku bertanya tentang seorang tokoh yang ajarannya sangat berpengaruh, Paulus. Pendeta mengangkat kepalanya. Paulus adalah rasul besar yang dipilih Tuhan. Abu Nawas mengangguk pelan. Apakah Paulus pernah bertemu Yesus secara langsung semasa hidupnya? Pendeta menjawab, tidak. Ia bertemu Yesus melalui penglihatan. Abu Nawas tersenyum tipis. Berarti ajarannya tidak berasal dari duduk bersama Yesus, makan bersamanya, atau berjalan bersamanya, katanya, melainkan dari pengalaman pribadi. Kerumunan mulai berbisik. Abu Nawas melanjutkan, aku membaca ajaran Yesus dalam Injil tentang ketaatan pada hukum, tentang kerendahan hati, tentang ibadah kepada Tuhan yang esa. Namun aku juga membaca ajaran Paulus tentang hukum yang tak lagi mengikat, tentang keselamatan oleh iman semata. Ia menatap pendeta dengan penuh hormat. Pertanyaanku sederhana, jika terjadi perbedaan, siapa yang lebih layak diikuti? Guru yang diutus atau murid yang datang kemudian? Pendeta menjawab agak keras, Paulus diilhami Roh Kudus. Abu Nawas mengangguk. Jika ilham menjadi ukuran, katanya, lalu bagaimana kita membedakan ilham sejati dari keyakinan pribadi? Ia berhenti sejenak, lalu berkata, aku bertanya karena ajaran Paulus sangat menentukan wajah agama hari ini, bahkan lebih sering dikutip daripada ucapan Yesus sendiri. Beberapa orang tampak terkejut mendengar itu.
Abu Nawas menambahkan dengan suara lembut, "Jika seorang utusan datang membawa pesan, lalu orang lain datang menafsirkannya ulang, bukankah kita perlu berhati-hati agar pesan itu tidak berubah arah?" Pendeta terdiam, kali ini lebih lama. Abu Nawas menatapnya dengan tatapan yang tidak menghakimi. "Aku tidak memusuhi Paulus," katanya. "Aku hanya ingin tahu apakah kita sedang mengikuti Yesus atau mengikuti pemahaman manusia tentang Yesus." Kerumunan benar-benar sunyi. Beberapa orang menunduk, merenung dalam-dalam. Abu Nawas lalu berkata perlahan, "Jika Tuan berkenan, pada bagian berikutnya aku ingin bertanya tentang hubungan antara iman dan akal, tentang apakah Tuhan benar-benar meminta kita berhenti berpikir." Angin malam berhembus pelan, membawa kesunyian yang penuh makna. Malam semakin larut. Obor-obor tinggal menyisakan bara. Namun tak satu pun dari mereka beranjak. Kini bukan lagi rasa penasaran yang menahan orang-orang tetap di sana, melainkan pergulatan batin. Pendeta itu berdiri lebih tenang, namun jelas tampak bahwa pikirannya sedang berperang dengan keyakinannya sendiri. Abu Nawas membuka bagian ini dengan suara yang lebih dalam dan pelan. "Wahai Tuan Pendeta, kini izinkan aku bertanya tentang iman dan akal." Pendeta mengangguk perlahan. "Iman tidak selalu bisa dijangkau akal." Abu Nawas tersenyum. "Aku setuju," katanya. "Namun apakah itu berarti iman harus bertentangan dengan akal?" Ia menatap kerumunan. Tuhan memberi manusia mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan akal untuk berpikir. Jika akal dilarang bertanya, lalu mengapa ia diciptakan? Pendeta menjawab, "Akal terbatas." Abu Nawas mengangguk. "Benar," katanya. "Namun keterbatasan bukan alasan untuk mematikan fungsi." Ia melangkah sedikit ke depan. "Jika seseorang berkata, 'Jangan bertanya, cukup percaya,' apakah itu iman atau ketakutan?" Kerumunan terdiam. Beberapa orang menghela nafas panjang. Abu Nawas melanjutkan, "Aku melihat banyak orang beriman karena takut neraka, bukan karena mengenal Tuhan. Mereka mempertahankan ajaran, bukan karena memahaminya, tetapi karena mewarisinya." Ia menatap pendeta dengan penuh hormat. "Bukankah iman yang sejati lahir dari pencarian, bukan dari larangan bertanya?" Pendeta menunduk. "Ada pertanyaan yang berbahaya," katanya pelan. Abu Nawas tersenyum sedih. "Yang berbahaya bukan pertanyaannya," jawabnya, "melainkan jawaban yang rapuh." Beberapa orang tampak tergetar. Kata-kata itu terasa lebih dalam daripada bantahan manapun. Abu Nawas lalu berkata, "Jika Tuan berkenan," katanya pelan, "pada bagian terakhir, aku ingin menutup perbincangan ini, bukan dengan kemenangan, tetapi dengan kejujuran." Api obor hampir padam. Malam menahan nafas. Fajar belum menyingsing. Namun gelap malam terasa lebih terang daripada sebelumnya. Obor-obor telah padam, digantikan cahaya bulan yang lembut. Kerumunan masih bertahan, bukan karena ingin mendengar siapa menang, melainkan karena takut kehilangan satu pelajaran terakhir. Pendeta itu berdiri lama tanpa bicara. Tangannya masih memegang kitab Injil, namun kini genggamannya longgar. Abu Nawas menunggu dengan sabar, tidak mendesak, tidak menatap tajam. Ia tahu, saat ini bukan waktunya berbicara, melainkan memberi ruang pada kejujuran. Akhirnya pendeta itu angkat bicara. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. "Aku telah lama mengajarkan Injil," katanya. "Aku hafal ayat-ayatnya. Aku membela ajarannya. Namun malam ini aku sadar, seringkali yang aku bela bukan kitab itu sendiri, melainkan pemahamanku tentangnya." Kerumunan terdiam. Beberapa wajah tampak terkejut, sebagian lain menunduk. Pendeta melanjutkan, "Aku takut bertanya karena takut kehilangan iman. Padahal mungkin yang perlu hilang bukan iman, melainkan kesombongan." Abu Nawas tersenyum lembut. Ia tidak menyerang, tidak menyelah.
Pendeta menatap Abu Nawas. "Kau tidak menyerang keyakinanku," katanya lirih. "Kau hanya mengajakku bercermin." Abu Nawas menunduk hormat. "Aku tidak datang membawa kebenaran," jawabnya pelan. "Aku hanya datang membawa pertanyaan. Karena kebenaran sejati tidak takut diuji." Pendeta menghela napas panjang. Katanya, "Malam ini aku belajar satu hal, bahwa kitab suci seharusnya mendekatkan manusia kepada Tuhan, bukan menjauhkan manusia dari akalnya." Abu Nawas mengangguk, "Dan aku pun belajar," katanya, "bahwa iman yang jujur tidak lahir dari menang debat, melainkan dari keberanian mengakui keterbatasan." Mereka saling memandang. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada yang bertepuk tangan, namun banyak hati yang berubah arah. Abu Nawas lalu menatap kerumunan dan berkata dengan suara tenang, "Wahai manusia, jangan jadikan agama sebagai tembok untuk menyerang, tetapi jadikan ia jendela untuk melihat kebenaran." Ia melangkah pergi perlahan, meninggalkan alun-alun yang kini sunyi namun penuh makna. Dan malam itu, tak ada yang merasa kalah, karena yang menang bukan satu pihak, melainkan akal yang jujur dan hati yang rendah.